Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Jago Matematik. Kali ini saya akan membahas tentang geometri analitik ruang ya. Dimana materi ini dipelajari di mata pelajaran matematika wajib kurikulum 2013 untuk SMA atau madrasah aliyah kelas 12 semester 1 ya. Dan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai itu yang pertama adalah mampu mendeskripsikan jarak dalam bangun ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang kedua, keterampilan yang harus kuasai adalah kalian harus bisa menentukan jarak dalam bangun ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Selanjutnya, sebelum masuk ke konsep jarak dalam bangun ruang, alangkah baiknya saya menjelaskan dulu konsep dasar dari geometri ini ya. Bagaimana penjelasan tentang titik, garis, dan bidang. Nah, titik, garis, dan bidang merupakan unsur-unsur dalam ruang atau sering disebut unsur ruang. Gitu. Pengertian titik, garis, dan bidang. Nah, apa itu titik, apa itu garis, apa itu bidang? Kita akan bahas dulu di sini ya. Yang pertama adalah tentang titik. Titik adalah biasanya dituliskan dengan noktah atau tanda silang dan dituliskan dengan huruf besar seperti A, B, C, dan seterusnya. Selanjutnya, titik tidak mempunyai ukuran dan sering disebut benda berdimensi 0. Jelas ya. Selanjutnya, titik juga tidak memiliki ketebalan atau tidak memiliki tinggi, dia juga tidak memiliki panjang dan juga tidak memiliki lebar. Jelas ya. Apa itu titik? Ya, bisa membedakan mana itu titik, mana itu garis, dan mana itu bidang. Nah, selanjutnya garis. Garis adalah himpunan dari titik-titik yang tak terhingga banyaknya yang saling berhubungan dan dituliskan dengan huruf kecil biasanya seperti L, M, N, dan seterusnya. Atau bisa juga dua huruf besar atau kapital seperti saya contohkan titik A dan titik B, maka kita bisa menyebutkan garis AB atau garis BA gitu ya. Nah, untuk memperjelas pernyataan tentang garis tersebut, saya sudah punya gambar. Nah, ini adalah gambar garis L untuk pernyataan yang pertama bahwa bisa dituliskan dengan contohnya ini ya, garis L kecil atau bisa juga M kecil atau N kecil gitu ya dengan satu huruf kecil. Nah, sedangkan yang kedua adalah bisa digambarkan dengan dua huruf besar atau dua kapital. Contohnya di sini saya punya titik A, saya punya titik B, maka bisa disebut bahwa ini adalah garis AB atau garis BA gitu, jelas ya. Selanjutnya, garis hanya memiliki panjang, tidak memiliki lebar dan tidak memiliki tinggi dan sering disebut benda berdimensi 1 ya. Selanjutnya, sebuah garis dapat digambar ke segala arah, yaitu bisa horizontal, bisa vertikal atau miring. Seperti apa? Ini saya punya gambar. Nah, saya punya garis L dan garis AB gini ya, supaya jelas ya bahwa garis itu bisa dituliskan dengan huruf kecil, satu huruf kecil dan dua huruf besar atau kapital gitu ya. Nah, ini adalah contoh gambar bahwa garis itu bisa digambarkan dengan horizontal. Baik garis L atau garis AB itu adalah bentuk garis horizontal. Nah, yang kedua adalah bisa digambarkan dengan vertikal. Saya punya garis M, saya gunakan garis P atau garis PQ gitu ya. Ini adalah penggambaran dari dua buah garis secara vertikal. Nah, yang terakhir bisa digambarkan juga secara miring. Saya punya garis N, digambarkan miring. Saya punya garis YX juga atau XY juga saya digambarkan miring. Jelas ya? Tidak perlu penjelasan lebih mendalam. Kalian bisa membedakan insya Allah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu bidang. Apa itu bidang? Ya, bidang adalah suatu permukaan datar yang terbentang secara tak terbatas ke semua arah. Dalam arti si bidang itu tidak punya luas tertentu gitu ya, bisa kita luas seluas-luasnya itu bidang, tapi bidang datar gitu ya. Nah, yang kedua, bidang memiliki panjang dan lebar, namun tidak memiliki ketebalan atau tidak memiliki tinggi. Nah, sering disebut juga benda yang berdimensi 2, punya panjang dan lebar, tapi tidak memiliki ketebalan atau tidak memiliki tinggi gitu ya.
Bidang dapat dinamai dengan huruf atau simbol tunggal seperti pi, w, x, alpha, beta, gamma, dan seterusnya gitu ya, simbol tunggal. Atau dengan menuliskan titik-titik sudut dari wakil bidang tersebut, seperti misalkan titik sudutnya ABCD, maka bisa disebutkan bidang ABCD gitu ya. Nah, untuk jelasnya lihat gambar sini. Nah, saya punya bidang, biasanya bidang itu digambarkan dengan bentuk jajar genjang ya. Nah, di sini ada huruf V di sudutnya, maka bisa dikatakan ini adalah bidang V, kita menyebutnya. Atau misalkan di sininya bukan V, kita ganti dengan W, maka dikatakan sebagai bidang W. Atau X, bidang X. Atau beta, bidang beta, gitu ya, dan seterusnya. Yang kedua adalah ketika disebutkan wakil dari titik-titik sudutnya. Saya punya bidang, titik sudutnya ada A, ada B, ada C, ada D, maka kita bisa katakan bahwa bidang ini atau kita namai bidang ini adalah bidang A, B, C, D. Atau misalnya di sininya P, Q, R, S, maka kita bisa katakan bahwa bidang P, Q, R, S. Jelas ya bagaimana menamai atau menyebutkan dalam sebuah bidang tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana setelah kita mengetahui apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang gitu ya, kita sudah bisa membedakan ketiganya itu dan unsur-unsur ruang itu. Nah, bagaimana hubungan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang? Nah, ada beberapa pernyataan mungkin ya. Nah, kita hubungkan ya. Yang pertama hubungan titik dengan garis. Bagaimana hubungannya? Nah, ada pernyataan yang pertama, sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah garis jika titik itu dilalui oleh garis. Bisa jelas? Kita perjelas dengan gambar. Oke, saya punya titik M nih, dan garis L. Titik M ini dikatakan dia terletak pada garis L jika titik M ini dilalui oleh garis L. Jelas ya? Maka dikatakan bahwa titik M ini berada atau terletak pada garis L. Oke, yang kedua, sebuah titik terletak di luar garis jika titik itu tidak dilalui garis. Bisa dipahami? Oke, kita perjelas dengan gambar. Saya punya garis K nih, dan garis titik N. Nah, titik N ini dikatakan dia terletak di luar garis K. Karena apa? Karena titik N ini tidak dilalui garis K. Maka dikatakan syaratnya itu kan, syaratnya harus dilalui kalau misalkan terletak di garis. Nah, karena N ini tidak dilalui oleh garis K, maka kita bisa katakan gambar yang kedua ini bahwa titik N itu terletak di luar garis K, atau titik ini terletak di luar garis yang ada ini, gitu ya. Nah, ada pernyataan. Coba perjelas lagi nih. Sebuah garis dapat dibuat melalui dua buah titik, atau melalui dua buah titik hanya dapat dilukiskan sebuah garis. Bagaimana memahaminya? Coba lihat gambar ini. Saya punya titik A sama titik B nih. Untuk membuktikan pernyataan ini, bahwa melalui dua titik cuma bisa digambar satu atau dilukiskan satu garis, maka kita buktikan dengan membuat garis AB. Mana garis lagi yang bisa dilukis melalui titik A dan B? Tidak ada lagi kecuali garis A, B. Maka pernyataan ini adalah benar. Melalui dua buah titik hanya dapat dilukiskan sebuah garis. Gitu ya. Sudah jelas ya? Nah, selanjutnya bagaimana hubungan titik dengan bidang? Tadi titik dengan garis, sekarang titik dengan bidang. Bagaimana hubungannya? Pernyataan pertama adalah sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah bidang jika titik itu dilalui oleh bidang. Pernyataan kedua, sebuah titik terletak di luar bidang jika titik itu tidak dilalui oleh bidang. Persis-persis pernyataan antara hubungan titik dengan garis ya. Cuma ini adalah titik dengan bidang. Contohnya gini. Nah, coba perhatikan gambar ini ya. Perhatikan bidang ABCD nih. Perhatikan bidang ABCD. Sudah jelas ya? Gambarnya seperti apa gitu ya? Oke, saya punya titik A, punya titik B, punya titik C, punya titik D. Dan bisa dikatakan bidang ABCD gitu ya. Punya juga titik E, punya juga titik E, punya G, punya I, dan punya H. Ada beberapa pernyataan di sini. Contoh saja ini ya untuk memperkuat pemahaman yang pertama tadi. Titik A, B, C, D, dan H terletak pada bidang ABCD. A, B, C, D, dan
H terletak pada bidang ABCD. Ini memperkuat pernyataan yang pertama ini, bahwa sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah bidang jika titik itu dilalui oleh bidang. Kita lihat, titik A dilalui oleh bidang ABCD, H dilalui oleh bidang ABCD, B juga dilalui oleh bidang ABCD, C juga dilalui oleh bidang ABCD, D juga dilalui oleh bidang ABCD. Maka titik A terletak pada bidang, B juga terletak pada bidang ABCD, C juga terletak pada bidang ABCD, D juga terletak pada bidang ABCD. Begitupun H juga terletak pada bidang ABCD. Saya jelas sekali ya ini ya. Nah, yang kedua adalah sebuah titik terletak di luar bidang nih. Titik E, F, G, dan I terletak di luar bidang ABCD. Perhatikan bidang ABCD, perhatikan titik-titik yang disebutkan. E, F, G, dan I. Titik EF dan EF dan EF, G, dan I ini bisa dikatakan terletak di luar bidang ABCD. Kenapa? Ketika bidang ABCD ini kita perluas, maka tidak akan melalui titik-titik yang ini, yang di atas ini. Maka dikatakan bahwa E, F, G, dan I itu terletak di luar bidang. Karena apa? Tidak dilalui oleh bidang ABCD. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa lah diperjelas. Selanjutnya bagaimana hubungan garis dengan garis? Nah, dua buah garis dikatakan berpotongan. Nah, ada berpotongan, ada bersilangan, ada sejajar. Nah, kita kudu bahas dulu dua garis dikatakan berpotongan jika dua garis itu sebidang dan mempunyai satu titik persekutuan. Titik persekutuan itu disebut titik potong. Lihat gambar A ini. Saya punya bidang nih, bidang Pi. Ada garis L, ada garis M. Garis M dan L ini dia berpotongan di P. Karena apa? Karena kita bisa katakan bahwa garis M dan garis L ini berpotongan. Karena apa? Dia memiliki titik potong. Di mana titik potongnya? Ya di P ini. Ya, dia potongan di titik PE, maka dikatakan bahwa garis M dan garis E ini saling berpotongan. Saya kira jelas ya. Syaratnya harus dalam satu bidang. Nah, yang kedua adalah dua garis dikatakan sejajar. Nah, kalau tadi berpotongan, sekarang sejajar. Lihat nih gambarnya. Jika dua garis itu sebidang, pertama sebidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. Ya, coba lihat gambar ini. Saya punya garis M nih. Garis M sama garis L, ya. Terletak pada satu bidang, betul? Betul. M ini ketika kita perpanjang, L ini ketika perpanjang, mereka bakal bertemu dalam satu titik persekutuan tidak? Tidak akan pernah, gitu ya. Karena walaupun M itu diperpanjang sepanjang apapun, L ini diperpanjang sepanjang apapun, mereka tidak akan pernah bertemu di titik satu persekutuan, tidak memiliki titik potong, maka dikatakan bahwa garis M ini sama L ini saling sejajar. Nah, yang pernyataan yang ketiga adalah dua buah garis dikatakan bersilangan. Nah, kalau tadi berpotongan sejajar, sekarang bersilangan nih. Nah, lihat gambar ini. Jika dua buah garis itu tidak sebidang, pertama, tidak sebidang, atau melalui kedua garis itu tidak dapat dibuat sebuah bidang datar. Coba lihat gambar C. Saya punya bidang V sama bidang V sama bidang W. Dan punya garis L dan garis M. Garis L berada di bidang V, garis M berada di bidang W. Sudah jelas nih, tidak dalam satu bidang atau tidak sebidang. Sudah dikatakan ini sudah pasti bersilangan nih. Untuk memperkuat pernyataan itu, benar nggak tidak garis L sama M ini saling bersilangan? Ya, kita buktikan dengan pernyataan yang kedua. Bisa nggak dibentuk satu buah bidang datar melalui kedua garis ini? Kita tarik misal garis ke sini, kita garis ke sini. Saya yakin tidak akan pernah terbentuk suatu bidang datar, gitu ya. Maka dikatakan garis L dan garis M saling bersilangan. Sudah jelas ya? Selanjutnya, contoh nih, kita perjelas dengan contoh ya. Ini saya punya bangun ruang nih, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Coba perhatikan ya. Perhatikan kubus ABCD di samping, ABCD, FGH di samping. Nah, pernyataan pertama, untuk memperkuat pernyataan yang tadi, hubungan garis dengan garis, BG memotong CF di P. Lihat BG, garis BG, garis CF. Mereka saling berpotongan, di mana? Di P. Maka pernyataannya BG memotong CF di P. Maka garis BG dan CF ini saling berpotongan. Yang kedua, perhatikan.
AC sejajar EG. AC sejajar EG. Jelas ya? Dia tidak terletak pada satu bidang, mungkin terletak pada satu bidang ACGE juga ya, terletak satu bidang, tapi mereka ketika diperpanjang nih, garis AC ini kita perpanjang, garis EG ini kita perpanjang gitu ya, maka mereka tidak akan pernah bertemu pada satu titik persekutuan atau titik potong ya. Maka dikatakan bahwa AC dan EG itu sejajar. Ketiga adalah AB menyilang DH. AB lihat, AB menyilang DH. Pernyataan yang pertama, kenapa disebut menyilang? AB sama DH terletak pada satu bidang yang sama? Tidak. AB terletak pada bidang ABCD, sedangkan DH bisa terletak di bidang DCGH, atau DH ini terletak pada ADHE, gitu ya. Beda bidang. Yang pasti beda bidang dengan ABCD, dengan garis AB ini. Pernyataan pertama sudah jelas ketika dua garis itu dikatakan bersilangan ketika kedua garis tersebut tidak berada dalam satu bidang. Diperkuat, ketika ini AB melalui garis AB dan garis DH ini kita tarik garis kemanapun gitu ya untuk dihubung-hubungkan, mereka tidak akan pernah membentuk sebuah bidang datar. Percaya, buktikan ya. Maka dikatakan bahwa garis AB dan DH itu adalah menyila atau saling bersilangan. Sudah jelas ya dengan contoh ini ya, mudah-mudahan paham. Kita lanjut. Selanjutnya bagaimana hubungan garis dengan bidang. Tadi garis dengan garis, sekarang garis dengan bidang. Pernyataan pertama, sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis terletak juga pada bidang. Lihat gambar A. Nah, sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis terletak juga pada bidang. Saya punya garis L nih sama bidang V. Garis L ini dikatakan terletak pada bidang V ketika atau jika setiap titik yang ada di bidang yang ada di garis L ini dia juga terletak juga pada bidang V ini. Maka dikatakan garis L ini terletak pada bidang V. Sudah jelas ya? Nah, yang kedua adalah sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan, jelas ya. Dan titik tersebut disebut sebagai titik potong atau titik tembus. Saya punya bidang V nih dan garis L. Perhatikan, ini kenapa saya garisnya dipotong-potong, itu tandanya dia berada di bawah bidang V ini gitu ya. Bisa dikatakan titik yang merah ini adalah titik tembusnya ya. Nah, maka dikatakan garis L ini karena menembus bidang V ini dan mempunyai satu titik persekutuan di titik merah ini, maka dikatakan garis L ini adalah menembus bidang V. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah sebuah garis dikatakan sejajar bidang. Garis dan bidang sejajar gitu ya. Jika garis dan bidang tidak bersekutu pada satu titik pun. Kalau berpotongan bersekutu pada satu titik, kalau sejajar mah tidak berpotongan atau tidak bersekutu pada satu titik pun. Lihat gambar. Nah, saya punya bidang V nih. Dan garis L ini di atas dari bidang V ini, bukan di pinggirnya ya. Karena kalau di pinggirnya kita perpanjang pasti ketemu nih. Ketemu di sini gitu ya, ketemu nanti disebutnya bukan lagi sejajar tapi terletak pada bidang V gitu ya. Nah, ini kita gambarkan si garis L ini dia terletak di atas gitu, terletak di atas bidang V ini. Nah, ketika bidang V ini kita perluas seluas-luasnya gitu ya, dan garis L ini kita perpanjang sepanjang-banyaknya, mereka tidak akan pernah bertemu di satu titik persekutuan, satu titik pun gitu ya. Maka dikatakan bahwa bidang V dan garis L ini saling sejajar. Saya kira paham ya. Mau lebih paham, coba lihat. Saya punya contoh 3, ada gambar kubus, lagi-lagi bangun ruang, karena kita sedang membahas tentang geometri ruang ya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Coba perhatikan ya. Pandang kubus A, B, C, D, E, F, G, H di samping. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, saya kasih contoh. AC ini cuma penamaan saja ya. Ini cuma penamaan saja, bisa saja di sini saya ganti dengan PQ, RS, TU, PW gitu ya, bebas saja itu ya. Cuma kalian konsepnya harus dikuasai, mana itu yang sejajar, mana itu yang berpotongan atau menembus, mana itu yang saling bersilangan gitu ya. Nah,
Pada kubus ABCD di samping, AC dan BD terletak pada bidang ABCD. Lihat, AC dan BD terletak pada bidang ABCD. Sudah jelas ya, karena apa syaratnya? Setiap titik yang berada pada garis AC ini, setiap titik yang berada di garis BD ini, dia terletak pada bidang ABCD juga, gitu ya. Maka dikatakan bahwa garis AC itu terletak pada bidang ABCD, garis BD juga terletak pada bidang ABCD. Sudah jelas, bisa dipahami ya. Sudah lebih jelas dari pernyataan tadi ya. Selanjutnya, DH menembus bidang EFGH di H. Lihat garis DH. DH, dia menembus bidang EFGH di H. Nah, di H itu apa disebutnya? Titik tembus ya. Ketika DH ini kita perpanjang, sudah nggak usah diperpanjang ya, karena ini ternyata sudah jelas ada titik potongnya atau titik tembusnya, maka si DH ini menembus bidang EFGH, maka dikatakan bahwa garis DH itu menembus atau memotong bidang EFGH. Atau DH ini juga dia sebenarnya menembus ABCD juga gitu ya. Di mana? Di titik mana? Di titik D ya. Cuma contohnya saya ambil satu. Dia menembus EFGH di titik H. Nah, itu yang menembusnya ya. Tapi kalau yang lainnya silakan. Kalau contoh lainnya misalkan garis FB, dia menembus juga bidang ABCD. Di mana? Di B gitu ya. Sudah jelas ya. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga adalah EG sejajar bidang ABCD. Lihat EG. EG sejajar dengan ABCD. Ini bidang ABCD dengan garis EG. Ketika bidang ABCD ini kita perluas seluas-luasnya gitu ya, dan garis EG ini kita perpanjang sepanjang-panjangnya, mereka tidak akan pernah bertemu di satu titik persekutuan pun. Satu titik pun tidak akan pernah bertemu. Ya, jangankan lebih dari satu pun tidak akan pernah bertemu. Karena apa? Garis EG dan bidang ABCD ini sejajar. Bisa dipahami ya? Jelas lah insya Allah ya. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan antara dua bidang? Kalau tadi titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan garis, garis dan bidang. Sekarang yang terakhir adalah hubungan antara dua bidang atau bidang dengan bidang. Pernyataan pertama, dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak bersekutu pada satu titik pun. Jelas ya? Dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak bersekutu pada satu titik pun. Contohnya lihat sini. Nah, saya punya bidang V sama bidang W. Bidang V dan W ini dia dikatakan saling sejajar karena ketika kita perluas gitu ya, bidang V W juga kita perluas, mereka tidak akan pernah bersekutu di satu titik pun ya, karena mereka sejajar ya. Dikatakan bahwa bidang V dan bidang W ini sejajar. Nanti lebih jelasnya di contoh bangun ruangnya ya. Selanjutnya yang kedua adalah dua bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu mempunyai sebuah garis persekutuan atau garis potong ya. Ada dua pernyataan. Coba lihat gambar ini. Nah, saya punya bidang V. Lagi-lagi bidang V sama bidang W ya. Cuma beda kalau ini sejajar, kalau ini berpotongan. Apa syaratnya? Dua bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu mempunyai garis persekutuan. Mana garis persekutuannya? Garis persekutuannya ini adalah nih, VW ini garis persekutuannya, atau disebut juga garis persekutuan ini adalah garis potong. Ketika si bidang W ini kita perluas ke bawah, maka jelas akan memotong bidang V ini gitu ya. Bisa membayangkan ya. Nah, ini yang dikatakan bahwa dua buah bidang itu saling berpotongan. Coba lihat contohnya ya, lebih jelasnya ini contoh 4. Saya punya bidang bangun ruang ya, bangun ruang kubus ABCD EF. Ya, ini supaya mudah saja ya. Supaya mudah saja kalian membayangkannya. Yang pertama adalah bidang ABFE sejajar DCGH. Lihat. ABFE. ABFE. Jelas? Sama bidang DCGH. DCGH. Jelas ya bidangnya? Ini di depan, ini di belakang. Kita perluas, ini ABFE kita perluas, DCGH juga kita perluas, maka mereka tidak akan pernah bertemu pada satu titik persekutuan pun. Karena apa? Sejajar gitu ya. Jelas sejajar gitu ya. Mau kita perluas seluas-luasnya, mau kita bagaimanapun yang ini diluasin kemana, ke pinggir, ke atas, ke bawah, tetap aja tidak akan bertemu dan satu titik persekutuan. Karena mereka apa? Sejajar gitu ya. Jelas ya. Yang kedua, bidang ABCD berpotongan dengan bidang BDHF. Lihat bidang ABCD. Ini bidang ABCD.
bidang BDHF. BDHF, jelas ya? BDHF. Terlihat bidangnya? Ini bidang ABCD, ini bidang BDHF. Kenapa mereka dikatakan saling berpotongan? Terbentuk satu garis persekutuan. Apa garisnya? BD. Nah, garis BD ini adalah garis persekutuan atau kita sering sebut adalah garis potong. Maka kita bisa katakan bidang ABCD ini saling berpotongan dengan bidang BDHE. Jelas ya? Saya kira jelas lah, tidak perlu diperdalam lagi melalui pernyataan tadi yang sudah jelas, sudah jelas lah gitulah ya. Cukup mudah dipahami gitu ya. Saya kira sampai di sini untuk konsep dasar dari geometri ruang ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel saya supaya kalian nanti kalau ada saya upload video baru kalian dapat notifikasi dan kalian bisa belajar langsung gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.